Aduh sayang, panjang lebar Eka sudah mereshuffle, ternyata tidak terekam darling bala-bala. Tidak apa-apa ya sayangnya. Yang penting uh, sudah ke reshuffle ya. Mami ngoceh aja panjang lebar, ternyata aduh ada telepon masuk ya. Mohon maaf ya. Jadi kita terjeda, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita sudah dapatkan reshuffle-nya ya. Salam kopi hitam sayang ya. Semoga dengan kopi hitam healing, MD Kopi, apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi halangan, kita bisa mendapatkan semua kebaikan ya. Intinya apapun yang bisa kita berikan, Tuhan akan memberikan jalan. Bismillahirrahmanirrahim aja ya. Bismillah. Sorry sayang, banyak yang keputus. Keputus cuma reshuffle aja, tapi tidak apa-apa. Ya, namanya juga perjalanan. Kadang baik, kadang buruk, kadang bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Kadang-kadang ya seperti itu. Ya. Oke, kita mau melanjutkan tentang sebuah cerita ya, apakah maskulin ini masih drama. Jadi satu kartu tambahan adalah kartu dari roda kehidupan ya sayangnya. Ini kartu roda kehidupan ya, yang baru datang dari keluarga kita yang di Taiwan ya, untuk perpustakaan ya, masuk di perpustakaan Madon ya, untuk perpustakaan semesta yang Mami bilang ini kartu kehidupan, tentang roda kehidupan sayang ya. Semoga mendapatkan semua penjelasan yang baik ya, insya Allah ya. Baik buruknya itu semua tergantung niat manusia masing-masing. Oke, apakah drama maskulin masih berjalan? Seperti apakah dramanya? Bismillah. Drama maskulin. Maskulin ini menyesali dari sebuah perjalanan hidup. Maskulin ingin keluar dari kesengsaraan. Kenapa? Hidup susah. Maskulin sekarang itu lagi hidup kesusahan dan sengsara, dalam artian terpuruk. Hidup terpuruk dan ingin keluar dari keterpurukan. Kenapa? Ya karma lagi berjalan, bahkan maskulin dibuat keterpurukan karena cinta oleh semesta. Drama maskulin yang bermain dan menawarkan cinta sana dan sini sudah mendapatkan apa? Mendapatkan karma dari sebuah perbuatan, yaitu membagi cinta, membagi komitmen atau sesukanya berkomitmen kanan dan kiri, akhirnya mendapatkan sebuah keadilan dari Tuhan dari sebuah keterpurukan. Keterpurukan ini yang membuat maskulin semakin sulit dan ingin keluar, bahkan penyesalan maskulin karena penawaran cinta yang selalu diombar-amburkan kepada siapapun akhirnya membawa kondisi yang betul-betul menyesal, dan dalam artian ya lagi menjalani karma dari sebuah penyesalan. Ya, penyesalan cinta. Penyesalan cinta ini adalah sebuah pilihan. Mau tidak menyesal tapi menyesal. Tidak punya semangat hidup, ingin bersemangat lagi hidup. Tapi bagaimana mau bersemangat hidup? Sekarang sudah tidak bersemangat lagi dalam hidup. Loyo, letih, lemah, lesu, wah, lembek, apalagi lunglai. Itu ya. Dan kenapa jadi seperti itu? Ya, sakit hati dari sebuah perbuatan yang maskulin membuat maskulin ingin cepat-cepat mengakhiri kesulitan hidup. Kesulitan hidup dibuat itu karena perbuatannya maskulin sendiri. Akhirnya dia susah dan sulit. Ya itu, mau bagaimana? Dan untuk sebuah drama, ya dulu betul maskulin bermain drama, yaitu membagi cinta sana dan sini. Bahkan tidak peduli orang mau ngomong apa, pokoknya maskulin suka-sukanya membagi apapun dan tidak pernah mau tahu tentang perasaan dari kehidupan past-life dari pasangan maskulin. Sekarang ini drama maskulin terulang lagi. Apa yang maskulin lakukan itu terulang sama maskulin. Bahkan sebagian maskulin juga
mengalami tindakan yang sama, ditinggalkan, dilupakan, ya, dihianati. Karena apa? Karena kan membagi cinta kepada orang lain. Akhirnya cinta maskulin juga diambil oleh orang lain. Bahkan gosip-gosip di luaran sana semakin santer tentang maskulin, sampai maskulin dianggap tidak setia. Maskulin yang meninggalkan kalian karena mentality victim, dan itu diketahui orang banyak bahwa kesalahan itu bukan kesalahan kalian tapi kesalahan maskulin. Dan sekarang maskulin menahan malu. Bahkan memori tentang masa lalu itu membuat maskulin, sampai sekarang maskulin sering mendengar dari orang-orang bahwa kehidupan kalian ya sudah mulai membaik. Bahkan maskulin ingin membagi apa? Membagi hal-hal, cerita-cerita tentang masa lalu. Kadang-kadang maskulin ini cerita-cerita dengan orang lain tentang masa lalu bersama kalian. Jadi maskulin ini kadang-kadang cerita sama teman-temannya atau sama kerabat-kerabatnya tentang bagaimana kalian dulu, ya, nostalgia. Jadi suka-suka cerita, oh kalian tuh orangnya begini gitu katanya. Dan impian dari seorang maskulin, ya, opsi-opsi memang dimiliki untuk sebuah impian. Tapi ada sebuah impian yang tidak terwujud oleh maskulin sampai sekarang. Impian apa? Impian mempunyai cinta yang betul-betul sejati, cinta sebenarnya, bukan cinta yang hanya mau karena sesuatu. Jadi maskulin ini terjebak sekarang ini dengan cinta hanya iming-iming. Maskulin ini dijebak seseorang dengan kata-kata dan iming-iming tentang sebuah cinta yang akan membawamu kepada sebuah impian yang tidak bisa kamu pikirkan. Akhirnya maskulin tergoda dengan impian tersebut dan tidak pernah melihat apakah itu sebuah solusi yang benar, solusi yang baik atau tidak. Yang dia tahu hanya cinta ini bisa membawa bahagia. Ternyata cinta ini yang datang adalah sebuah cinta yang halu dan hanya opsi-opsi yang diberikan tanpa ada fakta atau terrealisasinya, nggak ada, hanya omong belaka dari sebuah perjanjian atau sebuah komitmen yang dijanjikan gitu loh kepada maskulin. Dan betul-betul di sini maskulin menderita dari sebuah perpisahan. Perpisahan ini membuat maskulin, apakah hidup ini beneran atau main-main gitu loh. Harapan itu, kalian itu nggak meninggalkan maskulin, harapannya dia, tapi ternyata apa ya, tidak seperti yang kalian pikirkan, ya, tidak seperti yang kalian pikirkan, ya, bahwa di sini yang namanya Queen of Cup dan beban begitu berat yang dirasakan maskulin, begitu berat, ya, bebannya berat cuy. Waduh, gimana dong? Dan semesta menyatakan hidup penuh dengan liku-liku. Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka. Nah ini, maskulin menginginkan sebuah materi atau sebuah kestabilan hidup, ternyata tidak dapat karena perjuangan yang maskulin perjuangkan untuk sebuah keputusan itu salah. Drama yang dirasa ini benar itu salah. Maskulin ini melihat kalian yang awalnya kalian itu hidup memang on off. Bersama kalian itu maskulin itu kayak orang bimbang, orang bingung apapun bentuknya. Dan sekarang maskulin itu ingin bahagia sama kalian. Bagaimana caranya? Atau ingin cepat-cepat bisa sebahagia kalian. Jadi maskulin ini dramanya nggak mau kalau kelihatan nggak bahagia.
Maskulin ini cepat-cepat memproses sebuah kondisi, jangan sampai ketahuan kalau maskulin itu babak belur. Maskulin nggak mau ketahuan kalau maskulin itu menderita. Maskulin itu nggak mau kalau ketahuan dianya itu ambiar. Jadi kebahagiaan yang di remix seperti lagu disco. Di remix ya, agar bisa tidak terlihat ya. Namanya lagu di mix itu kan nggak jelas-jelas seperti apa kondisinya lagu tersebut gitu loh. Nah, yang kita rasakan ya enjoy aja, enak aja, wah keren ini keren. Nah, tapi nggak jelas gitu loh. Ya itu yang terjadi oleh maskulin, sayangku. Bismillah. Ya, di sini maskulin hanya bisa menatap sedih, pura-pura mau tidur, pura-pura mau istirahat, pura-pura mau tidak sedih, tidak gundah gulana, nggak bisa. Maskulin juga menunggu apalagi update kalian. Maskulin selalu menunggu dan stalking kalian, apalagi ya update kalian, apalagi ya cerita kalian. Ujung-ujungnya ketika melihat updatean kalian dan menunggu berita kalian atau stalking kalian, pura-pura nggak pusing padahal babak belur, padahal penting. Jadi pura-pura nggak pengen tahu padahal ngupdate-nya setiap hari. Ya itu, ngupdate setiap hari ya. Kenapa? Maskulin berusaha menutupi diri agar tidak bisa terconnecting atau tidak bisa berkomunikasi. Itu hanya kebohongan. Maskulin itu sedih sebenarnya. Karena apa? Tidak bisa berkomunikasi sama kalian. Maskulin berusaha ingin komunikasi tapi nggak ada keberanian, masih insecure, takut. Tapi ingin berkomunikasi tapi tidak sanggup. Makanya dia memainkan sebuah drama yang dia buat, yaitu apa? Pura-pura bahagia. Ya, pura-pura bahagia, pura-pura hidup ini penuh dengan pondasi yang kuat, penuh dengan warna-warna, kehidupan cerah ceria. Nggak ada. Kehidupan maskulin ini sekarang ini betul-betul bingung. Bingungnya apa? Pingin cari jalan keluar dari sebuah penderitaan hidup. Apa penderitaannya? Iya, cemburu sama kehidupan kalian. Bahkan ingin pulang, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Karena melewati labirin ini untuk mendapatkan sebuah pintu ya susah, nggak bisa. Bahkan maskulin betul-betul merasa ya apa yang dilakukan selama ini tidak dia rasa baik. Karena apa? Kekecewaan dari sebuah maskulin ini, orang-orang yang licik, yang selalu apa? Frustasi. Kalau dia liciknya apa? Frustasi ketika tidak mendapatkan sasaran apa yang dia inginkan, tidak dia dapatkan. Akhirnya maskulin marah, cemburu, frustasi dan jealous ya, cemburu bahkan frustasi ya, karena tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan, sasarannya lepas mulu, akhirnya membuat kebingungan bagaimana caranya bisa kembali. Ini merindukan pulang tapi nggak tahu caranya lewat mana. Nah itu lewat jalan yang baik. Lewat jalan yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan maskulin ingin menyadarkan diri bahwa memang sebagian ada orang-orang yang bertindak di belakang maskulin agar hancurnya hubungan kalian ini ada. Maskulin memahami dan maskulin tahu bahwa hubungan kalian hancur karena oknum. Karena oknum, kenapa? Ya, tidak mau melihat kalian hidup lebih maju, hidup lebih bahagia. Makanya oknum-oknum itu hadir di kehidupan kalian. Untuk apa? Agar membuat maskulin menjadi bimbang, bingung, ya, tidak menetap, bahkan bisa pergi seenaknya saja, bahkan tidak tahu bagaimana caranya untuk bersikap. Karena apa? Maskulin di sini sebenarnya ya merasakan hidup sama kalian itu tidak merasa nyaman. Bahkan hidupnya bersama kalian itu sulit. Tapi maskulin mendenial ya,
hidup sama kalian tuh sebenarnya tidak sulit gitu loh, tidak sulit, tapi selalu mendenial. Bahkan maskulin itu sebenarnya nggak ingin berlari dari sebuah kesetiaan, karena oknum tersebut yang memaksa agar maskulin bisa oknum tersebut berusaha keras gimana caranya bisa menghancurkan maskulin agar kehidupan maskulin bersama kalian itu tidak ada untungnya, tidak ada keberuntungan dan stuck ini karena sebuah perjalanan yang dilakukan oleh seorang oknum, yaitu tripartinya mungkin bisa saja ya. Dan roda kehidupan on the reverse, reach out. Dikatakan di sini, ketika kamu tahu ya apa yang terjadi sekarang, ya harus meminta bantuan dari, Masya Allah, apa yang ada yang dilempar itu tentang sebuah situasi ya, dimana sebenarnya maskulin ini adalah membutuhkan sebuah support dari sebuah emosi yang betul-betul maskulin rasakan. Jadi sebagian dari maskulin ini, roda kehidupan mengatakan, maskulin ini biasanya sama kalian kalau lagi sedih, kalau lagi susah, lagi apa, selalu sering mengelus-ngelus dada maskulin. Sabar. Dalam kondisi tidur pun, terlelap, selalu memegang dada untuk menyadarkan maskulin atau menenangkan maskulin ya. Jadi kalian itu dianggap memberikan support energi ya yang betul-betul dalam terhadap maskulin. Itu yang dirasakan, dan ini dirasakan tidak ada lagi support yang seperti itu gitu loh ya. Ini yang dirasakan oleh maskulin sekarang. Kalian biasanya kalau ya nggak usah tidur lah, duduk, berdiri atau apa, di mana dekat maskulin, kadang-kadang kalian selalu mengusap dada maskulin. Nah seperti itu ya sayangnya. Tapi on the reverse kembali, new beginning ya. Semua kehidupan yang mempunyai satu vibrasi ya, dimana kalian betul-betul merasakan sebuah kehidupan. Maskulin ini kan awalnya ingin mencari kehidupan yang baru ya, new beginning, hidup baru lagi ya. Bagaimana caranya bisa mendapatkan sebuah takdir hidup, bagaimana mau new beginning. Kalau maskulin saja ya, kalian selalu kadang-kadang bersama maskulin ini tanpa kalian sadari sering sama-sama memegang tangan, sering sama-sama gandengan, atau kadang-kadang mempunyai satu visi dan misi sama. Tetapi dalam pola pikir atau dalam pola melihat sesuatu itu dengan berbeda. Walaupun satu tujuan yang kalian lihat ini adalah sebuah pohon, tapi karena dalam satu fokus, akhirnya kalian berbeda-beda. Tapi maskulin tidak pernah mau menerima sebuah perbedaan dari sebuah penglihatan, yaitu sebuah fokus. Sebuah hidup baru itu harus proses. Maskulin tidak mau bertumbuh dan tidak mau adanya sebuah proses. Bagaimana ceritanya? Oke. Tentang sebuah cinta seorang anak. Ya. Sebagian dari kalian ya merasakan sangat-sangat terkoneksi begitu dalam, yaitu apa? Merasa ada harmoni ya. Maskulin itu tinggal bersama kalian itu seperti belajar, walaupun ya kalian dipisahkan, mungkin ada yang terpisah dengan anak-anak ya, atau ada yang single parent dan ya single parent kalian ya. Kalian single parents dan merasakan ketika kalian sama-sama berkomitmen, ternyata kalian masing-masing mungkin membawa anak ya,
Ini yang diingat oleh maskulin, yaitu apa? Anak-anak kalian yang begitu mencintai maskulin, dalam artian seperti itu. Ya, betul-betul maskulin merasakan hidup yang nyaman, hidup yang penuh dengan warna, hidup dengan kalian itu betul-betul bersinergi, hidup dengan kalian tuh betul-betul berwarna intinya. Ya, harmoninya itu dapat gitu loh, harmoninya. Jadi bukan hidup yang nggak nyaman. Nah, ini yang dirasakan, betul-betul merasa sesuatu, hati yang bahagia itu betul-betul besar yang dirasakan oleh maskulin. Ya, itu yang dirasakan oleh maskulin. Ya. Dan you are not alone. Ya. Dikatakan maskulin ini selalu merasa kalau keberadaan maskulin bersama kalian itu merasa betul-betul sekarang ini lagi kesepian. Kenapa dikatakan kesepian? Karena kalian itu selalu menemani maskulin dikala maskulin susah, sedih, ya, dan selalu mengatakan, kamu gak usah takut sayang, selama ada aku tidak akan pergi kemana-mana, ya, dikarenakan ya semesta berkata, di hati kecil maskulin ini betul-betul merasakan kalian itu adalah keluarga, teman, ya, malaikat pelindung buat maskulin. Dan maskulin tuh merasa bersama kalian itu nggak pernah merasa sendirian gitu loh. Selama kalian berada di samping diri maskulin merasa betul-betul tenang, merasa betul-betul happy gitu loh. Dan sekarang ini maskulin merasakan betul-betul sendiri, loneliness, sadness, ya, betul-betul merasa sedih, kesedihan, kesendirian. Sementara kalian selalu bilang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, aku ada di sini untuk kamu. Nah, itu loh, selalu berkata seperti itu pada maskulin. Dan nature, ya, dikatakan di sini, kalian betul-betul membuat maskulin itu merasakan bersama kalian itu hidupnya itu normal, hidup itu natural, betul-betul hidup normal lah, dan merasa pikiran, ya, badan, jiwa, energinya, ya, merasa kekuatannya ada, semuanya itu dirasakan oleh maskulin itu betul-betul rasanya itu natural, tinggal dan hidup bersama kalian itu seperti orang hidup, bukan orang halu gitu loh. Dan merasakan seperti apa waktu-waktu bersama kalian itu, spend time-nya, menghabiskan waktu bersama kalian itu, quality time-nya itu betul-betul kadang-kadang selalu di luar rumah gitu loh. Nah, yang dirasakan oleh maskulin sekarang itu adalah kehidupan yang natural, karena kalian sebagian suka sesuatu yang natural, sesuatu yang ya kayak model tumbuh-tumbuhan, kalian suka bunga-bungaan, ya, secara natural, ya, secara yang alami, ya, arti kata seperti itu. Itu yang dirasakan maskulin, energi kemurnian dari sebuah natural hati kalian, itu yang dirasakan oleh maskulin. Dan dikatakan di sini maskulin melakukan sebuah drama, yaitu apa? Dramanya bagaimana bisa untuk bersama kalian lagi, untuk rekonsiliasi dengan cinta baru ini seperti apa? Dalam artian gini, maskulin sekarang ini ingin menemukan cinta yang baru, ya, seperti orang yang baru. Jadi maskulin ini kebingungan bagaimana caranya bisa menemui atau bisa bersama holiday atau menghabiskan waktu bersama atau bersama kalian lagi dan rekonsiliasi lagi dan menjadi orang yang baru,
dengan cinta yang baru. Ini yang lagi dipikirkan oleh maskulin sekarang. Jadi maskulin itu sekarang lagi berpikir gimana caranya gitu. Kenapa maskulin seperti itu? Ya, maskulin sekarang ini sudah capek. Caper itu capek. Bahkan ingin membuang energi masa lalu untuk mencintai diri sendiri. Namun maskulin mencintai diri sendiri tetapi tidak ingin membuang energi masa lalu, bahkan selalu ingin cari perhatian. Nah, inilah dramanya. Tidak mau mencintai diri sendiri, ya masih saja berpikir tentang kalian dan masih saja caper terhadap diri kalian. Itu yang dibuat oleh maskulin, ya. Dan simpulannya adalah betul-betul maskulin merasakan tidak berani untuk keluar mengakui bahwa sebuah perjalanan yang dia lakukan adalah betul-betul sebuah pengkhianatan. Ini tidak berani maskulin tegaskan. Karena apa? Ya namanya orang ego. Orang ego yang gak berani menjujurkan bahwa kalianlah bintang kehidupannya maskulin. Nggak berani menjujurkan. Kenapa? Ya nggak berani menjujurkan, mau digimanain. Maskulin betul-betul merasa apa? Pura-pura tidak insecure, pura-pura tidak khawatir, padahal khawatirnya minta ampun. Pura-pura kalian ini tidak pernah merasa energi ini terbalik, tidak pernah merasa energi ini the mirror, tidak merasa tertrigger oleh kalian, padahal ya tidak pernah menghargai, juga tidak dihargai. Bahkan sampai sekarang pun masih bersedih dan bingung harus mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan. Akhirnya jadi bersedih, tidak dihormati, bersedih, merasa tidak pernah bertanggung jawab, dan ya tidak pernah ada orang yang mau bertanggung jawab juga untuk diri maskulin sekarang. Jadi maskulin itu hidup kayak sendirian gitu, karena ya merasa lonely ya. Loneliness itu gimana sih tanpa siapapun? Ya, maskulin betul-betul ingin berubah agar bisa keluar dari stagnan dan bisa bebas dan ada sebuah kemenangan dari sebuah kepuasan. Ingin berubah agar tidak mau lagi membagi cinta. Ini yang lagi dipelajarin sama maskulin. Jadi belajar untuk tidak membagi cinta, kepercayaan ya, tentang yang namanya divine timing. Waktu Tuhan tidak akan pernah salah. Waktu Tuhan adanya di dalam jiwa seseorang. Dikala divine timing, waktu Tuhan tepat, maka ini akan ditarik ya. Dari sebuah kepercayaan ya, kepercayaan yang bisa kalian rasakan ketika ya energi kalian betul-betul merasakan ada sesuatu yang membimbing kalian. Jadi maskulin ini merasa terbimbing oleh energi sesuatu yang ada di dalam dada maskulin. Waktu Tuhan ini yang berdetak dek 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 seperti jantung di dalam jantung. Dibuat oleh Tuhan tentang sebuah trust, kepercayaan. Jadi gimana Tuhan bisa Tuhan bisa percaya kepada maskulin dan maskulin bisa dipercaya oleh kalian. Waktu Tuhan yang akan membuktikan untuk seorang maskulin di sini ya. Dan tentang family issue kembali ya, masalah keluarga ini tidak pernah hilang. Dan kalau dilihat klarifikasi dari sebuah kondisi ya, maskulin masih saja tidak mau melepaskan energi past life, masa lalu, mantan, bahkan tidak pernah mau healing, tidak punya semangat hidup, dan tidak pernah mau belajar dari kehancuran, bahkan masih saja ingin bersenang-senang ya, have fun. Nah, itulah maskulin, masih saja ingin bersenang-senang, tidak pernah belajar dari kehancuran, tidak pernah mempunyai semangat hidupnya mau apa, tidak pernah healing, dan tidak pernah mau melepaskan energi X. Inilah story dari Mami Dona. Mohon maaf sayang kalau tadi
di depan tidak terrekod sayang ya, karena ada sesuatu ya pada saat ngerekod ya, ada apa terkendala, ternyata tidak ada masuk. Tidak apa-apa sayang ya, yang penting kalian bisa melihat story yang kita ceritakan hari ini. Oke sayang, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.